Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Siti Hamidah, Prodi Manajemen semester 3. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang business environment atau lingkungan bisnis. Yuk kita simak videonya. Dalam memahami bisnis, perlu adanya pemahaman yang mendalam tentang seluk-beluknya. Di antaranya adalah dengan memahami lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis dapat diartikan sebagai semua faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha individu yang menghasilkan barang dan jasa. Dengan memahami lingkungan bisnis, maka diharapkan pembisnis dapat menganalisa usaha bisnisnya dengan cermat. Atau dari beberapa teori pengertian lingkungan bisnis, dapat diartikan bahwa lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu organisasi yang menjadi faktor dasar bagi keberhasilan dan kesuksesan sebuah bisnis. Nah, selanjutnya ada komponen-komponen lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis juga dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian menurut sebagian pakar ekonomi, yaitu ada lingkungan internal dan ada lingkungan eksternal. Komponen lingkungan bisnis yang pertama adalah komponen internal. Dalam sebuah lingkungan bisnis dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi: 1. Man atau tenaga kerja, 2. Money atau modal, 3. Material atau bahan baku, keempat mesin atau perlengkapan produksi, yang kelima metode atau cara kerja. Kita jelaskan sedikit tentang kelima faktor tersebut. Yang pertama ada manusia. Di sini sebenarnya tidak hanya berperan sebagai tenaga kerja di perusahaan, namun juga berperan sebagai konsumen dari produk perusahaan. Yang kedua ada uang atau money, yaitu sejumlah uang atau barang yang dibeli dengan uang tersebut untuk membuat produk yang lain. Yang ketiga ada material. Ini sangat mempengaruhi sekali terhadap kelancaran proses produksi sebab merupakan faktor pendukung utama dalam proses produksi. Yang keempat ada mesin atau perlengkapan atau peralatan produksi. Nah, di sini meliputi perlengkapan atau peralatan penunjang faktor produksi sebuah perusahaan. Pada mesin sangatlah sentral dalam menunjang kegiatan bisnis sebuah perusahaan. Yang terakhir ada metode, yaitu merupakan suatu pelaksanaan kerja produktif, misalkan pengambilan keputusan, pemberian ide atau inisiatif, dan pemikiran yang kesemuanya itu ditunjukkan agar pengelolaan sumber-sumber ekonomi dapat berjalan dengan lancar. Sedangkan faktor-faktor eksternal terbagi menjadi dua bagian, yaitu lingkungan makro dan lingkungan mikro. Lingkungan mikro meliputi A. Pemerintah, B. Pemegang saham, C. Kreditor, D. Pesaing, E. Publik, F. Perantara, G. Pemasok, dan H. Konsumen. Selain lingkungan mikro, lingkungan eksternal lainnya juga dipengaruhi oleh lingkungan makro yang meliputi A. Lingkungan ekonomi, B. Lingkungan teknologi, C. Lingkungan politik hukum, D. Lingkungan sosial kultur, E. Lingkungan global, dan F. Lingkungan bisnis teknologi dan informasi. Sikap pebisnis dalam menyikapi lingkungan bisnis yang semakin dinamis. Setelah membahas komponen-komponen lingkungan eksternal di atas, di sini akan dibahas mengenai perubahan-perubahan lingkungan dan bagaimana cara memanfaatkan lingkungan yang berubah. Mengingat dengan berkembang pesatnya informasi dan teknologi, sebuah perusahaan haruslah mampu untuk mengambil langkah tanggap, efektif, dan efisien untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan daya saingnya di pasar global. Pengamatan terhadap perubahan lingkungan membuat para manajer dapat memanfaatkan lingkungan yang berubah dengan 3 langkah, yaitu A. Dengan pengamatan lingkungan,
Pengamatan lingkungan adalah meneliti lingkungan terhadap kejadian atau masalah yang penting yang mungkin dapat mempengaruhi suatu organisasi. Yang kedua, dengan menerjemahkan faktor-faktor lingkungan. Setelah mengamati, kemudian manajer menentukan kejadian dan masalah lingkungan apa yang bermanfaat bagi organisasi. Yang ketiga adalah menghadapi ancaman dan kesempatan. Setelah pengamatan dan menerjemahkan sebagai ancaman dan kesempatan, maka manajer melakukan suatu peka keterkaitan, merangkum hubungan yang didasari antara faktor-faktor lingkungan dan kemungkinan tindakan organisasi. Nah, sekian dulu video dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Thank you for watching.